Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad An'im Maulana dengan NIM 22110101945. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah pada Mata Pelajaran IPS. Nah, seperti yang kalian ketahui, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan intelektual seseorang. Di era globalisasi seperti sekarang, di mana informasi berkembang pesat di kompleksitas masalah semakin tinggi, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat esensial dalam konteks pendidikan. Seperti kritis bukan saja tentang menerima informasi tanpa pertanyaan, tapi juga tentang menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan sendiri. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial memiliki peran sentral dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. IPS mencakup topik-topik seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang saling terkait dan mempengaruhi hidup manusia. Oleh karena itu, IPS harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi perkembangan otak anak-anak kita menuju arah yang positif. Berdasarkan observasi dan data empiris, ada beberapa hambatan utama yang menghalangi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya selama proses belajar mengajar. Yang pertama, metode pembelajaran tradisional. Metode pembelajaran tradisional ini yang umum digunakan di sekolah-sekolah masih dominan. Nah, cara-cara ini biasanya melibatkan guru sebagai pusat perhatian. Cara ini sudah tua, namun masih banyak digunakan karena mudah dieksekusi oleh para instruktur. Namun demikian, model ini kurang efektif dalam mengunggah minat serta potensi akademik murid. Yang kedua, kurangnya keterlibatan siswa. Nah, seringkali siswa ini terlibat secara signifikan dalam aktivitas belajar. Diskusi kelas jarang berlangsung intensif, bahkan ketika ada upaya untuk melakukan debat, hasilnya kerap kali nihil karena minimnya persiapan awal maupun kurangnya hubungan dan pihak terkait. Akibatnya, siswa sulit mengembangkan keterampilannya dalam berargumentasi logis dan sistematis. Nah, yang ketiga, minimnya penggunaan konteks nyata. Konsep-konsep abstrak ini seringkali diajarkan tanpa dikaitkan dengan realitas sekitarnya. Ini membuat siswa kesulitan untuk memahami makna subjek tersebut secara pasti. Apakah teori-teori ini dapat dipelajari benar-benar dan bermanfaat jika tidak bisa diterapkan dalam situasi konkret? Pembelajaran berbasis masalah atau PBM, singkatnya PBL, adalah suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan modern. Ini didasarkan atas prinsip bahwa belajar lebih efektif apabila siswa dihadapkan kepada situasi aktual yang membutuhkan revolusi tuntas bersama-sama. Yang pertama, fokus penelitian. Bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran IPS. Yang kedua, apa saja faktor yang memenuhi efektivitas pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Ketiga tuh, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Pertama tuh, mendeskripsikan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat itu manfaat penelitian. Nah, pertama ada bagi siswa dan bagi guru. Nah, bagi siswa menjadi lebih terampil dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang bermanfaat untuk menghadapi tantangan akademik dan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah membuat siswa lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran karena menghadirkan konteks yang relevan dan menantang. Nah, yang kedua, bagi guru dapat mengembangkan keterampilan mengajar dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah sehingga pembelajaran menjadi lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa.
Guru dapat memahami bagaimana penerapan strategi pembelajaran yang efektif untuk mengasah kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran. Yang kedua itu ada kajian teori. Kajian teori itu kemampuan berpikir kritis. Berpikir adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan analisis, evaluasi, dan penyelesaian masalah berdasarkan bukti dan logika. Menurut Vision 2020, berpikir kritis mencakup kemampuan untuk berpikir secara reflektif dan independen guna membuat keputusan nasional mendalam. Keterampilan ini sangat penting dalam proses pembelajaran abad ke-21, di mana siswa dituntut untuk memenuhi atau mampu memahami, mengevaluasi, dan memecahkan permasalahan secara aktif. Sebagai keterampilan yang dapat dikembangkan, berpikir kritis memiliki beberapa indikator utama. Yang pertama, analisis, kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami strukturnya. Yang kedua, evaluasi, mengevaluasi kebenaran dan validitas informasi atau argumen. Yang ketiga, inferensi, menyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Penjelasan, menyampaikan. Yang keempat itu penjelasan, menyampaikan gagasan dan dialogis dan struktur. Menurut penelitian oleh Zubair, berpikir kritis adalah dapat dilatih melalui proses pembelajaran yang meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan analisis dan diskusi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang interaktif berbasis masalah berpotensi meningkatkan keterampilan ini. Pembelajaran berbasis masalah, problem based learning atau PBL. Pembelajaran berbasis masalah (PBL) dalam pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah yang kompleks sebagai pusat kegiatan belajar yang membantu siswa belajar melalui keterlibatan aktif dalam mengeksplorasi masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami fenomena sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara holistik dan kritis. Menurut Permendikbud nomor 37 tahun 2018, IPS berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami hubungan sebab dan akibat dan dalam memecahkan masalah sosial dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dalam kajian oleh Hasan dan Adriani, pembelajaran IPS yang efektif dapat melibatkan pendekatan kontekstual yang mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap fenomena sosial dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Adapun hubungan pembelajaran berbasis masalah dengan berpikir kritis dalam siswa adalah model pembelajaran berbasis masalah (PBL). Sangat relevan dalam pembelajaran IPS karena mampu mendorong siswa untuk memecahkan masalah sosial dengan cara yang kreatif dan kritis. Yang bab ketiga itu jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklusnya mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang kedua itu subjek dan lokasi penelitian. Siswa kelas 7 di salah satu sekolah menengah pertama atau SMP. Prosedur penelitian, perencanaan, penyusunan RPP berbasis PBL, menyiapkan bahan ajar dan instrumen penelitian, lembar observasi, soal tes. Yang kedua, pelaksanaan materi IPS dengan menggunakan PBL. Yang ketiga, observasi, mengamati aktivitas siswa dalam mengumpulkan data dari hasil tes berpikir kritis. Refleksi. Yang keempat, refleksi, menganalisis kekurangan dan merencanakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Siklus kedua melakukan tindakan yang disesuaikan berdasarkan refleksi pada siklus pertama. Teknik pengumpulan data itu dengan observasi, mengamati proses pembelajaran aktivitas siswa, tes mengukur kemampuan berpikir siswa terhadap penerapan PBL. Yang ketiga, wawancara, menggali informasi faktor yang mempengaruhi efektivitas PBL. Sekian dari saya, itulah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.